Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saja di sini saya akan menjelaskan makalah epistemologi. Ini tugas dari Ibnu Ali. Saya di sini kelompok 5, seperti Mahmud, Embeda, Kurniawan, Baik, mungkin langsung saja ya. Epistemologi merupakan salah satu fondasi utama dalam filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan sejak zaman Yunani, sehingga era pengetahuan yang benar dapat dipercaya. Dalam proses mencari kebenaran tersebut muncul berbagai pertanyaan mendasar. Dari mana pengetahuan berasal? Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Apakah batas kemampuan manusia untuk mengetahui? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus kajian epistemologi pada masa ini. Rumusan masalahnya ini, apa pengertian epistemologi, apa hakikat pengetahuan epistemologi, apa saja ukuran atau kriteria dalam epistemologi. Tujuannya apa? Tujuannya menjelaskan pengertian epistemologi, menguraikan hakikat pengetahuan, menjelaskan ukuran atau kriteria kebenaran dalam epistemologi. Maaf ya, karena saya belum tidur ini dan tadi malam. Sekarang apa sih epistemologi? Di sini sudah dituliskan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang pengetahuan, mulai dari asal usulnya, struktur, proses terbentuknya, hingga cara membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang tidak benar. Epistemologi tidak hanya menanyakan apa yang diketahui, jadi sudah jelas ya, secara khusus membahas tentang pengetahuan. Secara khusus, epistemologi dikenal dengan istilah nazariyah atau al-ma'rifah atau teori pengetahuan yang berperan penting dalam pembahasan akal. Saya singkat-singkat aja ya. Terus hakikat pengetahuan ini dibagi menjadi 4. Hakikat pengetahuan tidak hanya terkait informasi yang tersimpan dalam pikiran manusia, juga melibatkan aspek metodologis dan filosofis. Hakikat pengetahuan ini dibagi menjadi 3. Satu, pengetahuan sebagai hasil hubungan subjek dan objek pengetahuan terbentuk ketiga subjek. Iya. Pengetahuan, lanjut ya. Pengetahuan bersifat terstruktur, ini yang nomor 2. Terus yang nomor 3, pengetahuan bersumber dari beberapa jalur dalam filsafat umum. Terus yang terakhir, pengetahuan bersifat dinamis dan berkembang pengetahuan. Manusia tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sejalan dengan kemajuan budaya. Maaf, tidak terlalu banyak menerangkan. Ini sudah jelas, dan kalian juga bisa melihatnya sendiri. Dan apa itu epistemologi? Ukuran kebenaran dalam epistemologi. Yang pertama, teori korespondensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas. Jadi korespondensi itu sesuatunya harus fakta, sesuai dengan fakta atau realitas ya. Yang kedua, teori koherensi. Kebenaran dilihat dari konsisten logis atau sesuatu pertanyaan dengan teori atau pengetahuan lain yang telah diterima. Itu kalau teori koherensi. Jadi dilihat dari konsisten dulu, terus masuk akal, terus pertanyaan dengan teori apakah pengetahuan lain yang telah diterima. Yang ketiga, teori pragmatik.
suatu pernyataan dianggap benar apabila memberikan hasil atau manfaat praktis. Tokoh seperti William James. Jadi sudah jelas ya, teori pragmatis, suatu pertanyaan dianggap benar apabila memberikan hasil atau manfaat praktis. Itu kalau pakai teori pragmatis. Jadi kalau memberikan hasil dan juga manfaat praktis. Terus teori performatif, kebenaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara ucapan dan tindakan dalam konteks tertentu. Misalnya di sini juga ada contohnya, janji dianggap benar apabila dipenuhi. Jadi, kalau misalkan janji tersebut tidak dipenuhi, maka hal tersebut bukan teori performatif. Gitu. Jadi harus sesuai antara ucapan dan juga tindakan. Maaf ya, kurang konsen karena tidur. Perspektif kebenaran dalam Islam, kebenaran tertinggi adalah kebenaran wahyu. Jadi jelas ya, kebenaran tertinggi itu adalah. Islam juga mengetahui peranan akal dalam pengalaman dalam menemukan kebenaran. Kebenaran dalam Islam bersifat yakin, yakin, terus yakin. Yakin kebenaran yang diyakini melalui dalil pasti, itu sudah jelas. Ya, yakin kebenaran yang diketahui melalui penglihatan langsung. Terus yakin kebenaran yang diperoleh melalui proses berpikir dan argumentasi. Lanjut ya. Lanjut kita simpulkan dari atas. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan mulai dari asal usulnya hingga cara menilai kebenarannya. Hakikat pengetahuan meliputi sifatnya yang rasional, teruji, dan memiliki objek yang dikasih. Teori kebenaran mencakup korespondensi, koherensi, pragmatis, dan performatif. Mungkin itu saja ya Bapak saya presentasikan. Mohon maaf jika kurang sesuai dengan harapan kalian semua, terutama aku, Bapak Ibu Nadi. Maaf sebanyak-banyaknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.